Oke, welcome back on our channel Trabas Rimba bersama Ria J. Enjoy. Dan di aku satu. Oke. Kesempatan kali ini kita akan menyambut Lebaran Idul Adha, dan tradisi biasa seperti biasa. Selain bakar-bakar, kita juga ada Bikin ketupat. Nah, Nah, jadi hari ini kita mau ngasih tahu sama kamu semua tutorial gimana cara bikin ketupat. Terserah deh, mau bilang ini tutorial, mau dibilang ini cuma kerjaan yang gabut gitu, atau misalnya nggak ada kerjaan, terserah. Tapi kita mau bikin ketupat. Nah, nanti kita mau bikin terabas rasa. setelah ini dengan bahan bahan bakunya itu ketupat, terus kita mau combine sama side dish yang lainnya gitu. Jadi nanti terus ada di video kita ya. Kira-kira masalah apa? Nah, sekarang kita mau bikin ketupat aja dulu. Ya. Oke. Ini ada beberapa ketupat yang udah jadi, yang tadi gue bikin. ini juga ada. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah kupat, lo tau nggak sejarahnya apa? Kalau sejarah sih kita nggak tahu, cuma paling kita taunya ini ketupat identik dengan hari Lebaran. Tapi ada sejarahnya loh sebetulnya, karena sesuatu pasti ada story-nya. Itu siapa sejarahnya? Nah, sejarahnya yang gue baca itu katanya si ketupat ini pertama dibikinnya itu di abad ke 15 atau 16 gitu kalau nggak salah. 15. Abad ke 15, waktu itu waktu zamannya Sunan Kalijaga. Nah, beliau kan nyebarin Islam itu pakai seni ya, kayak wayang kalau apa gitu. Nah, salah satu seninya itu ini. Jadi dia tuh bikin ketupat. Nah, ketupatnya itu dia bikin selalu habis Lebaran dan juga habis puasa. Makanya ada istilah Ba'da Lebaran dan juga Ba'da ketupat. Nah, kalau misalnya Ba'da Lebaran itu berarti bikin ketupat setelah Lebarannya. Nah, biasanya itu belah-belah Idul Fitri. Kalau satu lagi Ba'da ketupat. Kalau Ba'da ketupat itu biasanya dulunya mereka bikin ketupat setelah puasa di hari Idul Fitri. Jadi puasa Syawal. Nah, jadi pas hari Idul Fitri itu kan nggak boleh puasa ya, haram. Nah, kita bikin ketupat ini. Nah, setelah itu ada namanya puasa yang 6 hari itu nggak tahu sih puasa Syawal. Puasa Syawal atau nyawalan. Nyawalan. Nah, 6 hari biasanya habis itu mereka bikin lagi ketupat ini. Ba'da ketupat namanya. Ba'da ketupat. Terus ketupat juga ada singkatannya katanya. Ada juga singkatannya. Ada. Kalau bahasa Jawanya tuh bilang laku papat. Laku papat atau apa ya? Laku 4 berarti. Laku papat, tapi nggak tahu itu empatnya itu apa, gue lupa. Dan juga ngaku lepat. Kalau itu bahasa Sunda itu ngaku lepat. Jadi mengakui kesalahan. Pokoknya lupa lah itu istilahnya apa, yang jelas dia itu mengakui kesalahan. Nah, makanya setiap hari Lebaran Idul Fitri kita saling maaf-maafan. Berarti ini identik bener sama ini ya? Iya, Lebaran. Tapi lebih ke Lebaran Idul Fitri sih biasanya. Cuman nggak salah juga kalau misalnya Idul Adha kita bikin ketupat juga. Nah, ini sebagian udah jadi. Jadi ada 2 macam ketupat. Yang pertama kayak gini bentuknya. Yang kedua yang kotak ini. Cuman kalau yang kotak itu tipis ya, nggak bakalan kenyang nanti kita jadi makanya kita bikin ketupat yang gede aja kayak gini. Udah bisa bikinnya? Kalau bisa sih, makanya kita tutorial. Jadi caranya kita bisa beli sih ini di pasar banyak ya. Janur dari pohon kelapa yang masih muda, sama seperti saya masih muda. Kalau yang tua itu alot biasanya. Lihat ya, kita bisa pilih-pilih gitu. Tinggal potong, dibuang lidinya ya. Nah, nanti lidinya juga bisa bermanfaat buat tusuk gigi gitu. Atau buat nyepretin anak kecil yang nggak mau ngaji. Ya, selain buat sapu juga ya, buat sapu lidi. Mana. Kalau misalnya ini videonya kurang jelas, nanti gue bikin video yang lebih dekat lagi deh. Ya. Terus bikin ininya juga prosesnya lama ya? Iya, lama. Kita harus ngukus selama kurang lebih 4 jam kalau nggak salah buat bikin jadi ketupat kayak gini. Udah. Pertama kita siapin kayak gini ya posisinya. Jadi ingat, ini yang di atas, ini yang di bawah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang di atas, berarti ada yang di bawah. Jangan di atas dua-duanya. Nanti gimana dong? Gak bakalan jadi. Ketupatnya. Oke, kita putar 3 kali kayak gini. Jadi ada 1, 2, 3. Putar 3 kali kayak perlombaan Agustusan. By the way, bentar lagi Agustusan ya. Iya benar. Kita bikin konten panjat pinang nih di sawah.
ini 3 kali, ini juga 3 kali kayak gini ya. Terus habis itu kita anyam deh. Jadi anyamnya yang pertama kita pegang dulu bagian yang paling luar, yang ini nih ya. Terus masukin ke atas yang sebelah kiri. Jadi yang kanan kita bawa yang paling luar, masukin ke kiri yang paling luar juga. Masukinnya tinggal dimasukin ke atas, nah gini. Terus ke bawah lagi. Oh, terus ke atas lagi ya. Berarti 3 ya. 3. Udah. Oh, yang ini tadi kan ke atas, berarti sekarang ke bawah. Oh, berarti nyusun ya. Iya benar. Ada gambaran. Itu. Yang tadi kan ke bawah, sekarang berarti kita ke atas lagi. Atas, bawah, atas lagi. Nah, ini namanya kerangka. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, udah mudah aja. Kerangka. Udah? Nah, kalau gini, ini kan posisinya gini ya. Nah, masukin jari kita ke sini. Nah, ini yang nanti kita bikin simpulnya di sini. Kalau saya mau gini. Nah, itu kita lihat atau kita cari yang bagian ininya. Ini yang jadi ujungnya, ini yang jadi ujung kepala, ini yang jadi ujung buntutnya nanti. Nah, ujung kepalanya kita putar ke kiri. Ini masukin ke lubang yang ada di sini. Masuk. Kalau misalnya kita masukin ke bawah, berarti nantinya ke atas. Ke bawah, ke atas lagi. Gitu aja. Ya, masuk lagi ke sini. Oke. Nah, terus yang buntutnya kita masukin ke sini sebagai pengunci dia. Nah, jadi nanti dia pengunci. Oh iya, udah. Ingat ya? Ingat. Kepala sama buntut yang pertama udah jadi, sekarang kita masukin kepala sama buntut yang kedua. Kalau tadi ke bawah, berarti kita sekarang masukin ke atas. Cas. Sampai ketemu kepala sama kepala, buntut sama buntut. Berarti ini buntutnya tinggal kita kunci ke sini. Cas. Kalau udah gini, udah jadi, ya. Jadi kita tinggal kencingin doang, tinggal tarik bagian yang masih kendor. Ini masih satu lagi. Nah, udah. Sip. Tinggal kencengin. Berarti kita tinggal kencingin kalau udah gini. Kocok. Kencengin berarti iya benar. Ngomong-ngomong kurban aja. Kurban belum. Baru Eka doang. Kemarin kan sempat mau kurban. Katanya ditanya udah mau kurban udah Eka belum katanya. Oh, jadi harus Eka dulu. Kalau Eka kan 2, kalau cowok kan 2. Jadi kemarin Eka dulu. Kalau buat kurban nanti mudah-mudahan tahun depan bisa. Saya udah cair kalau tahun depan. Mudah-mudahan. Ini semua minta dukungannya dari kalian. Jadi ya, by the way, ini juga pengumuman buat kalian semua. Alhamdulillah, Echan kita udah cair. Maksudnya bukan udah cair sih, udah turun. Dan kita mau bikin ucapan terima kasih banget buat semua subscriber dan juga viewers dan juga semua yang udah dukung kita. Ya. Makasih banget. Ya. Terus dukung kita biar kita tetap semangat bikin kontennya ya. Dan mudah-mudahan konten kita itu selalu bermanfaat untuk semua. Ya. Yang kecil. Oke, ini adalah video yang lebih dekat. Nanti buat kalian semua yang belum jelas tadi, nah kita mau jelasin secara rinci ya. Yang pertama siapin janurnya, yang kanan sama yang bawah, yang kiri. Yang kanan itu berarti di atas, yang kiri itu berarti di bawah. Ya, simpulnya. Pertama, kita putar 3 kali, yang kanan dan juga yang kirinya. Itu oke. Nah, putar 3 kali kayak gitu. Habis itu nanti
si yang bagian kanan yang bagian luar masukin ke tangan yang sebelah kiri yang bagian luar juga. Nah, jadi cara masukinnya kayak gitu ya. Sorry nih kalau misalnya kurang jelas, tapi ya kurang lebih kayak gitulah cara masukinnya. Jadi yang pertama di atas dulu, terus yang kedua ini kita masukin ke bawah. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu aja. Oke, masukin ke bawah, terus ke atas, terus ke bawah lagi. Nah, yang terakhir karena tadi kita masukinnya ke bawah, berarti kita masukinnya ke atas. Anyamnya ke atas dulu. Nah, ke atas yang itu. Masukin ke atas. Terus masukin ke bawah lagi. Nah, terus yang terakhir masukin ke atasnya lagi. Nah, ini adalah tahap awal kita bikin anyaman kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya gini udah jadi kerangka kayak gini, ini udah banget. Kita tinggal masukin mana yang mau jadi bagian kepala, mana yang mau jadi bagian buntut. Kalau misalnya yang buntut itu biasanya yang lebih gede. Kalau misalnya kepalanya itu yang lebih kecilnya. Nah, kita pilih bagian kepala yang ada di bawah. Masukin ke lubang itu ya. Jadi yang lubang sebelah kiri, caranya masukin kita jarinya ke situ. Itu sebagai penopang biar nanti kita si janurnya itu nggak kemana-mana. Kita masukin pertama bagian yang ini dulu ya, kan ada dua tuh di situ. Nah, yang kita masukin bagian yang bawahnya dulu. Masukin bagian yang bawah, masukin ke sebelah kiri, ke lubang yang nanti saya tunjukin. Oke. Nah, masukin ke situ, ces. Udah dimasukin ke atas, ke bawah. Berarti habis dari bawah ke atas, habis dari atas ke bawah lagi, habis dari bawah ke atas lagi. Gitu. Nah, itu adalah ujung dari kepala yang mau kita bikin. Jadi nanti si kepala ketemu sama kepala, buntut ketemu sama buntut ya. Oke, udah beres. Nah, yang kepalanya ini berfungsi sebagai apa namanya? Pengunci. Jadi nanti si kepalanya itu bakal ngunci janur yang udah kita masukin barusan. Nah, masukinnya ke situ. Jadi dikunci. Kita lock di situ biar nanti si janur itu nggak kemana-mana, biar rapi. Oke, nah udah gitu kita tinggal masukin kepala yang bagian satunya lagi, kepala yang paling atas. Nah, kita putar ke atas sampai ketemu sama janur yang kita bikin kepala tadi ya. Kita masukin ke sana, kita tinggal lihat aja. Kalau misalnya janurnya di situ posisinya di bawah, berarti kita masukinnya ke atas. Kalau misalnya janur kepalanya itu di atas, kita masukinnya ke bawah. Gitu, jadi silang. Nah, mereka udah ketemu. Habis itu kita kunci sama kepala yang bagian terakhir. Nah, gitu. Kita masukin ke bagian situ. Itu kan belum dikunci tuh. Nah, kita tinggal buka, terus kita masukin ke situ. Oke. Nah, udah masuk. Otomatis ini si ketupat udah jadi sebetulnya. Cuman kita tinggal butuh apa namanya? Dikencengin. Ya, jadi si ketupatnya jadi nanti si ketupatnya itu kenceng dan juga rapi. Oke, nah ketupatnya udah jadi, udah siap diisiin sama beras dan juga udah siap untuk dimasak. Mudah-mudahan ini tutorialnya bermanfaat banget buat kalian semua ya. Oke, jadi segitu dulu video kita hari ini tentang tutorial gimana caranya bikin ketupat dan juga apa sejarah di balik ketupat ini. Ya, betul. Thank you buat semua yang udah nonton. Nanti video kita selanjutnya karena nanti kita memasak ini sama side dish yang super spesial. Sip. Oke, gua Pul Santuy Dan saya Enjoy. see you in the next video. Salam. Rabas Rimba.